Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa hidup di dunia ini yang kita tidak tahu kapan itu berakhirnya, tapi pasti berakhir, cepat ataupun lambat sesuai dengan takdir kita masing-masing. Untuk itu ketika Allah masih memberikan kesempatan itu kepada kita yang memang takdirnya demikian, maka mari kita berusaha untuk memadatkan waktu-waktu kita dengan kegiatan yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pastikan bahwa ibadah itu memang sesuai dengan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu ingat bagian dari pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, "Ightanim khamsan qabla khams," pergunakan dengan sebaik-baiknya 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Di antaranya wa hayataka qabla mautik, kesempatan hidupmu di dunia ini sebelum engkau meninggalkan dunia ini. Termasuk alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita isi kesempatan sekarang yang Allah ta'ala anugerahkan kepada kita dengan kita melaksanakan serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis ini, berupa melaksanakan salat baik yang fardu maupun yang sunnah. Berzikir diusahakan tenang dan khusyuk, karena zikir artinya kan mengingat. Jangan sampai zikir hatinya gak ingat. Demikian juga salat, kita upayakan hadirkan hati kita dalam salat itu, karena salat juga adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqimis salata li dzikri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dan tegakkanlah salat untuk zikir kepadaku. Demikian juga kita lanjutkan dengan bersama-sama mengikuti pengajian, apalagi yang kita bahas ini adalah Al-Quranul Karim, yang mana Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian. Nah, ini luar biasa, keistimewaan yang luar biasa. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan juga sekaligus ini merupakan majlis ilmu yang merupakan seutama-utama majlis zikir. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran, masih membahas surah Ali Imran. Yang terakhir kita bahas adalah ayat yang ke-64.
Masih berkaitan dengan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan memang isi dari surah Ali Imran, ya, terutama di awal, mulai dari awal sampai ini kita belum selesai juga, temanya adalah menerangkan tentang hakikat dari kenabian dan kerusulan Isa alaihi salatu wassalam. Dan ini tentunya adalah merupakan bahan dakwah bagi kaum muslimin yang ingin mengajak ahlul kitab, terutama orang-orang Nasrani, untuk memeluk agama yang agama itu telah dipeluk oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yaitu Islam, yang kemudian telah disempurnakan dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menjadi bahan renungan ketika disampaikan kepada ahlul kitab agar mereka segera meninggalkan penyimpangan mereka dan kemudian kembali kepada ajaran yang hak, ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kelanjutan dari ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yaitu pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memeluk Islam, Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mengirim surat kepada pembesar, ya, Romawi, Herokla atau Hercules, yang mana dia beragama Nasrani. Di antara perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aslim taslam, masuk Islamlah engkau akan selamat. Demikian juga kepada generasi berikutnya, kepada orang-orang yang seagama dengan Herokla atau Hercules ini dari kalangan Yahud, terutama Nasrani, maka jika ingin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, masuk Islamlah, aslim taslam, masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat dunia dan akhirat. Apalagi waktu terus berjalan, berputar. Semua manusia berjalan menuju titik kematiannya masing-masing. Sehingga kesempatan itu semakin sempit, semakin sedikit, semakin berkurang, dan satu saat pasti habis. Maka kalau sudah habis, sementara belum memeluk Islam, agama Allah yang hak, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya kendaraan yang bisa menghantarkan hamba Allah menuju surganya, maka sudah tidak ada kesempatan lagi dan tidak akan bisa kembali kalau seseorang telah meninggal dunia untuk kembali ke dunia. Maka ini menjadi suatu pemikiran yang serius yang harus difikir secara mendalam, sambil juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, agar Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat setelahnya, ayat 65. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab. Jadi khitabnya, jadi objek yang dituju oleh firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini adalah ahlul kitab. Ya. Berarti hendaknya ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, ya, mudah-mudahan mereka mendengar, mudah-mudahan mereka membaca ayat ini, maka hendaknya arahkan pendengaran, penglihatan dan hati untuk memperhatikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya para rasul dan para nabi, dan Tuhannya seluruh jin dan manusia. Ya ahlal kitab, wahai sekalian ahlul kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, mengapa kalian itu berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Nah, berkaitan ayat ini, dalam tafsir Ibnu Katsir dinukil
penjelasan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa orang-orang Nasrani Najran, ya, Najran itu daerah yang sekarang di wilayah Saudi Arabia bagian tenggara, itu berbatasan dengan Yaman, dan juga para pendeta Yahudi. Jadi orang-orang Nasrani Najran dan para pendeta Yahudi satu ketika berkumpul di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka berbantah-bantahan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu pihak adalah orang-orang Nasrani, pihak yang satunya orang-orang Yahudi. Mereka berdebat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa yang mereka perdebatkan? Yang mereka perdebatkan adalah para pendeta Yahudi, mereka meyakini bahwa Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi. Sementara orang-orang Nasrani, mereka meyakini bahwa Ibrahim bukan seorang Yahudi tapi seorang Nasrani. Jadi masing-masing ini royoan istilahnya, ya, rebutan tentang Ibrahim ini. Karena ya di dalam Taurat ya disebutkan ya, tentang Ibrahim. Ya, dalam Injil juga disinggung tentang Ibrahim. Mereka kemudian menganggap bahwa Ibrahim ini adalah kelompoknya mereka masing-masing. Bagi orang Yahudi, mereka menganggap Ibrahim seorang Yahudi bukan Nasrani. Dan orang Nasrani juga tidak mau kalah. Mereka mengatakan Ibrahim seorang Nasrani bukan Yahudi. Terus berbantah-bantahan. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kejadian itu menurunkan ayat 65 yang barusan kita baca permulaannya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian ayat ini juga ditujukan untuk mereka ini ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Supaya mereka mau berpikir dengan disampaikannya ayat ini. Supaya mereka mau menggunakan akal sehat mereka. Ya, berkaitan dengan tema yang sedang mereka perdebatkan, perebutan tentang Ibrahim ini. Ya, satu pihak mengklaim dari golongannya, bukan dari yang satunya. Sementara pihak yang satunya mengklaim dari kalangan mereka, bukan lawannya. Ya, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mempertujukan ini ayat kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sedang berdebat tentang Ibrahim. Lima tuhajuna fi Ibrahim. Mengapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Ya. Jadi artinya kan sisi yang lain Yahudi Nasrani ya mengagungkan Ibrahim, menokohkan Ibrahim, seorang yang mulia. Dan memang Ibrahim adalah Abul Anbiya, beliau adalah bapaknya para nabi, dari keturunannya terutama Bani Israel, ya, dari Ishak, ya, putranya Ibrahim Ishak itu banyak melahirkan para nabi dari kalangan Bani Israel. Ya. Dan kita juga umat Nabi Muhammad SAW. Kalau orang-orang Yahudi mereka mengikuti dalam klaim mereka adalah Tauratnya Nabi Musa, dan orang-orang Nasrani dalam klaimnya mengikuti Injilnya Nabi Isa. Kita umat Nabi Muhammad SAW memegang Al-Quran juga menyebut Ibrahim. Bahkan ada satu surah dalam Al-Quran diberi nama surah Ibrahim. Ini satu indikasi bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini kelanjutan dari agama Ibrahim. Kelanjutan dari Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Kelanjutan dari Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Bagaikan silsilah, mata rantai yang tidak terputus, bersambung. Maka hendaknya ini juga menjadi bahan pikiran bagi ya kaum Nasrani dan juga Yahudi tentang Islam
yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Bukanlah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah Islam yang baru. Tetapi kelanjutan dari Islam yang juga dipeluk dan diajarkan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Makanya disebutkan dalam salah satu ayat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ma kunta bid'am minar rusul. Engkau itu Muhammad bukan bid'ah. Bid'ah artinya sesuatu yang dimunculkan yang tidak ada pendahulunya. Tidak ada yang contoh sebelumnya. Nah, Nabi Muhammad bukan bid'ah. Dia adalah kelanjutan dari perjuangan dakwah para nabi, para rasul sebelumnya. Hanya saja beliau dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Bani Israel. Sebagaimana juga ada nabi-nabi dan rasul tidak semuanya dari Bani Israel. Ada dari bangsa-bangsa yang lainnya. Sehingga persoalan etnis bangsa nabi ini dari mana bukan persoalan yang harus diperbesar. Bukanlah sesuatu yang penting untuk dibahas. Ya, ini kok dari orang Arab, bahasanya Arab. Nah, ini tidak perlu dibahas. Yang penting isinya, hakikatnya, esensinya dari ajaran yang dibawa oleh Nabi itu seperti apa. Itu bagi orang-orang yang cerdas. Ya kan? Karena ini dimunculkanlah di medsos persoalan tentang Arab atau bukan Arab, bahasa Arab ini muncul. Ya. Bagi orang yang cerdas itu tidak usah dibahas masalah itu. Yang penting apa? Isi, hakikat dari apa yang dibawa dan diajarkan oleh para nabi, para rasul. Dengan kita menggunakan akal sehat kita, maka dapat kita menilai bahwa apa yang dibawa oleh mereka itu sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Yang memang itu adalah bukan dari ilmunya manusia, tapi ilmunya dari Allah, Tuhan semesta alam. Kembali ke pembahasan utama. Jadi ahlul kitab ketika itu mereka berdebat, ya, mengklaim tentang Ibrahim. Ya, orang Yahudi mengatakan dia seorang Yahudi bukan Nasrani. Orang Nasrani juga sebaliknya mengatakan bahwa Ibrahim seorang Nasrani bukan Yahudi. Nah, kemudian Allah lanjutkan di ayat tersebut, wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Nah, ini Allah menjelaskan atau membantah tentang klaim mereka dengan kalimat yang singkat sekali. Ya. Tetapi bagi orang yang mau menggunakan akal sehatnya, maka apa yang Allah sampaikan ini adalah sebagai pemutus dari perselisihan di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang klaimnya, tentang mengklaim Ibrahim tadi. Allah mengatakan, wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di. Dan tidaklah Taurat dan Injil itu diturunkan setelah Ibrahim, min ba'di. Ya. Saya ulangi, wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di. Padahal Taurat dan Injil itu diturunkan setelah Ibrahim. Saya ulangi, di sini ma-nya bukan artinya tidak, ya. Tapi di sini maknanya ya lil hal, ya. Padahal Taurat dan Injil ya itu diturunkannya setelah Ibrahim. Ya. Atau boleh juga di sini dengan bisa dengan nafi, kita sebutkan di sini illanya, dan tidaklah diturunkan Taurat dan Injil melainkan setelahnya, setelah Nabi Ibrahim. Nah, jadi ini maksudnya begini, Taurat dan Injil, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Musa dan Nabi Isa mereka hidup jauh setelah hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, kalau orang-orang yang mengklaim memiliki Taurat, yaitu orang-orang Yahudi, menganggap bahwa Ibrahim adalah dari kalangan mereka, artinya Ibrahim itu mengikuti Taurat, gitu ya. Demikian juga orang-orang yang memegang Injil, ya, orang-orang Nasrani
menganggap bahwa Ibrahim itu seorang Nasrani, berarti Ibrahim memegang mengikuti Injil, maka ini tidak masuk akal. Makanya Allah mengatakan afala ta'qilun, tidaklah kalian itu mau berpikir. Jadi ini tidak masuk akal. Ya, maka seperti yang disebutkan dalam tafsir yang ditulis oleh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman, itu beliau menjelaskan satu faedah bahwa pentingnya bagi kita orang-orang yang beriman ini belajar tarikh, ya, belajar sejarah. Karena dengan belajar sejarah ini banyak ilmu, pelajaran dan hikmah yang didapat. Termasuk diantaranya belajar sejarah itu nanti akan menjadi pemutus dari perselisihan-perselisihan. Ya. Contohnya ini tadi, perselisihan antara Yahudi dan Nasrani mengenai Ibrahim, ya, satu pihak diklaim seorang Yahudi, pihak yang satunya mengklaim dia seorang Nasrani. Tinggal lihat sejarah saja. Ya. Nabi Musa, Nabi Isa, mereka hidup jauh setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim dinisbatkan kepada generasi yang di belakangnya? Ini tidak masuk akal. Yang masuk akal itu sebaliknya, Nabi Isa, Nabi Musa disandarkan kepada Nabi Ibrahim, nenek moyangnya. Tidak masuk akal kalau ada nenek moyang disandarkan kepada cucu, cicit, tidak masuk akal. Ya, coba dipikir. Kan Allah mengatakan afala ta'qilun, tidakkah kalian mau berpikir? Oh, Nabi Ibrahim itu mengikuti Taurat, nggak masuk akal. Taurat diturunkan jauh setelah wafatnya Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian orang Nasrani mengklaim Nabi Ibrahim mengikuti Injil. Ini lebih tidak masuk akal lagi. Karena Nabi Isa yang Allah turunkan kepadanya Injil itu baru terlahir jauh-jauh setelah wafatnya Nabi Musa, apalagi Nabi Ibrahim. Entah berapa ratus tahun setelah Nabi Ibrahim, berapa abad setelah Nabi Ibrahim. Nah, jadi ini sudah jawaban yang telak dari Allah Subhanahu wa taala bahwa klaim dua kelompok tersebut itu dua-duanya klaim yang tidak beralasan. Dua-duanya memiliki klaim yang lemah secara ilmiah. Dengan penjelasan dari sisi tarikh, dari sisi apa? Sejarah. Bagaimana dikatakan Nabi Ibrahim mengikuti Taurat? Oh, Taurat diturunkan jauh-jauh setelah wafatnya Nabi Ibrahim. Apalagi Injil. Gitu. Ini jelas ya bagi kita ya, itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membungkam ya, klaim-klaim mereka itu dengan kalimat yang singkat saja. Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa mim ba'di. Selesai. Ya, tidaklah diturunkan Taurat dan Injil itu kecuali setelah, maksudnya setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahkan dengan perjalanan waktu yang sangat panjang, artinya tenggang waktu yang sangat lama setelah kehidupan Nabi Ibrahim, kemudian baru nanti ada Nabi Musa, apalagi kemudian di belakangnya ada Nabi Isa. Ya. Nah, jadi ini Al-Qur'an ya memuat penjelasan yang ilmiah. Maka ini jelas ilmunya dari mana ini? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Al-Qur'an diturunkan kepadanya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana tahu sejarah? Dari mana beliau tahu sejarah? Apalagi berkaitan dengan bangsa-bangsa Bani Israel selain bangsa Arab, ya. Tahu dari mana? Nabi Muhammad SAW tidak pernah memiliki guru, termasuk guru dari pendeta Yahudi ataupun Nasrani.
Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak mampu membaca dan menulis. Sehingga ilmunya dari mana tentang hal seperti ini? Ya, tiada lain melainkan ilmunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang disampaikannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan di surah Ad-Duha Allah menyebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia Allah menjumpai engkau Muhammad dhallan, dalam keadaan tersesat. Jangankan mengetahui ilmu yang detail seperti ini, beliau masih tersesat, belum mengenal Islam, belum tahu apa itu iman, ya. Fahada, maka dia memberikan petunjuk kepada engkau Muhammad. Dengan diangkatnya menjadi nabi, rasul, ya, mulai dari Allah menurunkan awal dari surah Al-Alaq di Gua Hiro. Nah, semenjak itulah beliau mengenal Islam, iman dan seterusnya itu. Dan juga kemudian disampaikanlah kepada umat beliau hingga sampai kepada kita ini. Nah, jadi ini coba kita renungkan secara mendalam sehingga dapat menguatkan keislaman dan keimanan kita sehingga tidak tergoyahkan oleh pengaruh apapun atau oleh syubhat apapun bahwa kita memilih Islam ini baik yang karena kita mengikuti orang tua kita karena juga orang Islam ataupun yang dulunya belum Islam lalu masuk Islam, ini sudah pilihan yang tepat, pilihan satu-satunya dalam kita beragama. Ya. Kemudian kita lanjutkan ayat setelahnya yaitu ayat 66. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmun. Ya. Begitulah kamu berbantah-bantah tentang apa yang kamu ketahui. Artinya, begitulah kamu, sepantasnya kamu itu berbantah-bantah tentang apa yang kamu ilmui. Maksudnya begitu. Falimatu hajuna fima laisa lakum bihi ilm. Maka mengapa kalian malah berbantah-bantah tentang apa-apa yang kalian tidak punya ilmunya? Maksudnya begini, lebih pantas kalian berbantah-bantah tentang Nabi Muhammad SAW yang sudah Allah sebutkan akan kedatangannya dan juga beberapa ciri-cirinya di kitab Taurat maupun Injil. Yang itu diketahui oleh pendeta-pendeta mereka. Akan datangnya Nabi Rasul terakhir, syariatnya penyempurna dari syariat Nabi-Nabi sebelumnya, dengan ciri-ciri seperti ini. Bahkan juga ya disebutkan tentang sebagian dari ciri-ciri para sahabat dekatnya, termasuk diantaranya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan mereka itu para pendeta yang telah membaca Taurat, membaca Injil, telah mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka telah mengenal anak-anak mereka sendiri, saking sudah kenalnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lebih baik kalian berbantah-bantahan membahas tentang seorang nabi yang sudah disebutkan di kitab kalian, yang kalian sudah ada ilmunya. Coba diskusikan. Siapa tahu nanti kedua-duanya sepakat, akhirnya sama-sama kemudian untuk masuk Islam, ya, bersyahadat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti ajaran beliau. Di Taurat disebutkan tentang Nabi Muhammad SAW begini, di Injil disebutkan begini. Oh, kok sama? Berarti kita sepakat. Ayo bareng-bareng kita menghadap Muhammad untuk menyatakan Islam di hadapan beliau. Harusnya begitu. Jadi lebih pantas mereka berbantah-bantahan atau berdiskusi tentang seseorang yang mereka punya ilmunya, ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Ya kan? Seperti yang Allah sebutkan di surah As-Saff, ya kan? Tentang Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan
Ahmad. Ismuhu ya Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Ini Ahmad ini salah satu dari nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dalam bahasa Ibrani mungkin apa? Menurut sebagian ulama disebut Periklatus namanya. Itu kalau dalam bahasa Arab semakna dengan nama seseorang yang memiliki pujian banyak. Nah, itu kalau dalam bahasa Arabnya Ahmad atau Muhammad. Dari kata hamida yahmadu hamdan. Ya. Sudah disinggung di dalam kitab-kitab mereka tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, alangkah baiknya kalau berdiskusi, berdebat, membahaslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan membahas tentang itu tadi, klaim-klaim mereka tentang Nabi Ibrahim. Yang mana mereka tidak memiliki ilmunya, artinya sedikit pengetahuannya tentang Nabi Ibrahim itu. Ya. Maka Allah mengatakan falimatu hajuna fima laisa lakum bihi ilm. Mengapa kalian berbantah-bantah pada apa yang kalian tidak memiliki ilmunya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Maknanya adalah manusia pengetahuannya sedikit, terbatas. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya ya tidak terbatas. Dan bahkan segala apapun yang terjadi di alam semesta ini, termasuk yang berkaitan dengan sejarah manusia, Allah yang mentakdirkan. Tentu Allah yang tahu segala-galanya tentang segala kejadian dan peristiwa yang terjadi pada manusia, tentang Ibrahim, tentang dan yang lain-lainnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menuangkan sedikit ilmunya mengenai kejadian-kejadian yang ada di dalam kitab suci yang terakhir Allah turunkan ke muka bumi ini, yaitu Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu bagi seorang mukmin tidaklah ada sedikit pun kesangsian terhadap kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tahu sebelum kejadian terjadi, apalagi sedang terjadi, apalagi setelah terjadi. Kita kalau membahas tentang martabat beriman kepada takdir itu ada 4, ya kan? Yang pertama apa? Ilmullah, ilmunya Allah. Penjelasannya apa? Allah mengetahui apapun sebelum terjadi. Makanya Allah tuangkan di dalam kitab Allahul Mahfud dengan memerintahkan qalam, yaitu pena takdir, untuk menulis. Itu tentu di dalamnya apa? Terkandung apa? Ilmunya Allah. Padahal segala sesuatu itu belum terjadi, sudah Allah tulis, sudah Allah tetapkan, sudah Allah catat. Ya. Kemudian berikutnya ayat yang ke-67, ya, Allah menegaskan tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyah. Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi, bukan juga seorang Nasrani. Walakin kana hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Nah, ini Allah menegaskan tentang siapakah Ibrahim itu? Ya. Ibrahim yang oleh orang Yahudi dan orang-orang Nasrani juga begitu mereka agungkan, begitu mereka hormati. Ibrahim, dia bukan orang Yahudi, bukan juga orang Nasrani, akan tetapi dia seorang yang hanif. Hanif, kalau dalam terjemahan Quran yang kita punya kan diterjemahkan seorang yang lurus. Lebih detailnya hanif itu atau istilahnya al-hanifiyah itu
seseorang yang al-ma'il ya anis syirki ila tauhid. Al-ma'il anis syirki ila tauhid. Seseorang yang meninggalkan syirik menuju tauhid. Berarti orang yang bertauhid. Itu makna hanifiyah atau disebut seseorang yang hanif. Ya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama ahli tauhid dan ini penjelasan yang benar mengenai hanifiyah. Karena ada sebagian dari para penceramah menjelaskan hanifiyah itu tidak seperti itu. Hanifiyah itu artinya orang bukan hanya nurut dan taat tapi dia cerdas dan bijak. Contoh misalnya ada orang tua nyuruh anaknya untuk menaruh gelas yang berisi air di pinggir meja. Nah, tolong taruh gelas yang ada airnya ini di pinggir meja. Nah, kalau anak itu hanif, dia berpikir, wah kalau di pinggir meja nanti khawatir kesenggol, nanti jatuh pecah. Maka dia taruh di tengahnya. Ini hanif. Tapi ini penjelasan ya lemah. Hanif itu tadi, atau sifat al-hanifiyah. Seseorang yang meninggalkan syirik, yang menjauhi syirik, dia berada di posisi ahli tauhid. Ini namanya hanif. Dan Ibrahim adalah seorang yang hanif. Bahkan perjuangan beliau ini sangat kental sekali dengan nilai-nilai ketauhidan. Ya. Nah ini menjadi bahan renungan bagi Yahudi, Nasrani. Kalau mereka mengagungkan Nabi Ibrahim, hendaknya ikuti Ibrahim ini. Ibrahim seorang yang hanif. Nah, kalau mereka menuhankan juga selain Allah, berarti mereka tidak sama dengan Ibrahim. Ya, Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair putranya Allah. Karena Uzair ini seorang manusia yang sangat istimewa. Dia hafal Taurat di luar kepala katanya. Sebenarnya bukan di luar kepala ya. Di luar kepala itu nggak hafal sama sekali. Dia tidak hanya membaca tapi hafal 100% mungkin hafal Taurat. Maka dengan keistimewaan-keistimewaannya itulah orang Yahudi mentahbis kalau Uzair itu bukan anak manusia tapi ibnullah, anak Allah. Maka ini ajaran keyakinan seperti ini bertentangan dengan hanifiyah. Nah, kalau Ibrahim tidak seperti itu. Hanifiyah artinya meyakini Allah satu-satunya Rabb dan Allah satu-satunya ilah yang hak. Ya. Yang juga tidak diperanakkan, tidak juga beranak. Demikian juga Nasrani, sebagian dari sekte mereka menganggap Isa binullah, Isa putra Allah. Ya. Maka ini bertentangan dengan nilai hanifiyah, di mana ini merupakan titel yang dimiliki oleh Ibrahim, Hanifah. Ya. Kemudian muslimah, dia seorang muslim. Maka sekali lagi ini menjelaskan tentang Nabi Ibrahim, dia seorang hanif, seorang muslim. Jadi kalau ditanya agamanya Ibrahim itu apa ya? Yahudi apa Nasrani? Jawabannya apa? Islam agamanya. Dalilnya mana? Ini walakin kana hanifam muslima. Muslima itu seseorang yang beragama Islam. Seseorang yang menganut ajaran Islam. Ya. Dan juga dapat disimpulkan bahwa seluruh agama para nabi, para rasul itu Islam. Agamanya Nabi Adam Islam, agamanya Nabi Nuh Islam, agamanya Nabi Musa, Nabi Ibrahim Islam, Musa, Isa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agamanya apa? Islam. Ya. Cuma mungkin dibahasakan dengan bahasa yang lain kalau Nabi itu bukan dari kalangan orang Arab karena Islam itu bahasa Arab. Tapi nanti maknanya kalau di bahasa Arab kan sama dengan apa? Islam. Nah kalau bahasa Ibrani ya mungkin bukan penyebutannya bukan Islam,
Tapi bahasanya mereka apa? Tapi sama maknanya dengan Islam kalau dalam bahasa Arab. Itu. Nah, begitu. Nah, jadi ini dalil sekali lagi kalau kita ingin tahu agama Nabi Ibrahim itu apa? Islam. Karena beliau itu hanifah muslimah. Kemudian wa makana minal musyrikin, ini penegasan dari Hanif tadi. Dan tidaklah beliau ini termasuk dari orang-orang yang musyrikin atau orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas. Jadi ini sebuah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala dari adanya perselisihan antara Yahudi dan Nasrani tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat ke-68. Inna aulan nasi bi Ibrahim. Sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Ibrahim. Ya, dekat tidak harus dekat waktunya, masanya, tidak. Dekat itu maksudnya ajaran agamanya, keyakinannya. Ya. Lalladzina taba'uhu, ya, sungguh orang-orang yang mengikuti beliau, ya, dari umat beliau yang mengikuti beliau maksudnya Nabi Ibrahim. Kemudian wa hadan nabiyyu, dan nabi ini. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab hada ini isyarat lil qarib, isyarat kepada sesuatu yang dekat. Nah, kalau disebut hadan nabi maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi Muhammad SAW melanjutkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahkan ada sebagian dari syariat Nabi Ibrahim yang juga dilanjutkan dan dilestarikan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Berkhitan, ya, bagi laki-laki berkhitan. Kemudian apa? Menyembelih hewan kurban, ya. Nah, itu sebagian dari syariat Nabi Ibrahim yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim mendapatkan syariat khitan ketika beliau sudah usia tua, sekitar 80 tahun. Baru kemudian beliau disunat. Iya. Ya, ini jangan dipahami secara saklek. Wah, karena ini ajaran Nabi Ibrahim bahwa disunat itu nanti kalau usianya sudah 80 tahun, ya tidak. Lihat bagaimana syariat Nabi Muhammad SAW. Yang penting ya melanjutkan syariat Nabi Ibrahim itu maksudnya ada pada syariat Nabi Muhammad SAW. Dan itu dapat dipahami kenapa Nabi Ibrahim sudah tua baru disunat, karena baru itulah, ketika itulah beliau mendapatkan syariat untuk berkhitan. Kemudian walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Itulah yang dekat dengan Nabi Ibrahim. Jadi jangan sekadar klaim ya, tapi bagaimana buktinya, kenyataannya. Yang dekat kepada Nabi Ibrahim, bisa dikatakan golongannya Nabi Ibrahim, ya, adalah orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Mereka orang-orang yang bertauhid. Ya, mereka orang-orang yang tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya dua karakter yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, Hanif dan Muslim. Bertauhid dan tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah itu menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kita lanjutkan lagi ayat setelahnya, ayat 69. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum. Ya. Dan sekelompok dari ahlul kitab sangat berkeinginan untuk menyesatkan kalian. Ya, artinya yang telah beragama Islam, mereka berupaya bagaimana keluar dari agama Islam dan mengikuti agama mereka. Ya.
Dan di ayat yang lain Allah mengatakan juga demikian, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah merasa ridho kepada kalian ahlul kitab, Yahudi ya, dan Nasrani ya, sehingga kalian mengikuti millah atau agama mereka. Terutama Nasrani, mereka memang punya misi ya, sama dengan orang Islam itu dakwah. Itu selalu ditanamkan oleh para pendeta mereka kepada kaum Nasrani untuk mengupayakan agar memperbanyak pengikut Nasrani dimanapun saja berada. Bahkan kalau kita ikuti penjelasannya mantan biarawati seperti Irena Handono itu, ya, dia mengatakan orang Nasrani itu sebisa mungkin seumur hidup menasranikan satu orang dari kalangan selain Nasrani. Ya, minimal satu orang seumur hidup. Kalau tidak bisa menasranikan satu orang, itu sama dengan orang Islam dianggap gak pernah sholat. Coba bayangkan, jadi orang Islam gak pernah sholat gimana? Dan dihukumi seperti itu. Berarti menunjukkan ini ada semacam penekanan. Ya, oleh karenanya hendaknya kaum muslimin berhati-hati ya. Makanya kita belajar akidah sahihah ya. Kita memegang prinsip al-wala wal bara, ini penting. Ya. Terutama ketika kita memang bersinggungan dan bergaul, berinteraksi dengan orang-orang Nasrani. Ya, memang dalam syariat kita urusan muamalah dengan orang-orang non-Islam, orang kafir boleh selagi dalam muamalah yang dihalalkan dalam syariat kita. Ya, tetapi kita harus hati-hati ya. Berpegang teguh dengan akidah kita, kemudian memegang prinsip al-wala wal bara. Hendaknya dipelajari itu. Dan jangan terpengaruh oleh sebagian tokoh-tokoh dari kalangan kaum muslimin yang memudar ya prinsip al-wala wal bara-nya. Nah, ini adalah membahayakan keselamatan diri kita dunia dan akhirat kita. Ya, karena mereka berupaya keras untuk menjadikan selain mereka menjadi pengikut mereka dengan berbagai macam cara. Apalagi ketika mereka memiliki kekuatan ekonomi dan sebagainya, itu tentu mereka begitu kuat. Ya. Dan terutama benteng yang paling kokoh bagi kaum muslimin untuk membentengi diri mereka supaya tetap berada di atas Islam, ya harus belajar serius tentang Islamnya. Nah, disinilah pentingnya menuntut ilmu, bukan sekedar menambah ilmu, tapi memperkokoh iman, menguatkan keislaman yang siap menghadapi berbagai syubhat yang menyerang. Contoh, kita belajar tafsir Al-Quran surat Ali Imran, dari pertama sampai ayat ini masih membahas penyimpangan Nasrani. Maka ketika Nasrani mempengaruhi kita, kita hanya tersenyum saja. Karena apa? Sudah paham penyimpangannya, kebobrokannya. Ya kan? Iya. Kalau saya ikut agama selain Islam sama dengan saya serahkan surga saya jual surga saya di akhirat. Karena orang Islam, orang beriman, sesungguhnya dia telah memegang kunci surga. Maka jangan sampai dia lepas, sampai nyawanya lepas. Islam sampai mati. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian benar-benar mati kecuali di atas Islam. Dan Allah mengatakan di ayat yang lain wa may yabtaghi ghairul islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa yang mencari agama yang lain selain Islam, maka Allah tidak mau menerimanya, ditolak oleh Allah. Dan dia tergolong orang-orang yang merugi dunia, terlebih lagi di akhirat. Merugi di akhirat apa maksudnya? Tidak dapat surga. Ini kerugian yang paling parah. Kalau di dunia kita mungkin ya nggak dapat uang lah, atau rumah lah, atau bahkan mungkin jodoh sekalipun, ya mungkin kita merasa rugi. Tapi itu tidak seberapa dibandingkan rugi di akhirat yang dimaksud dalam ayat tadi apa? Rugi karena tidak mendapatkan surga.
Padahal kalau orang tidak mendapatkan surga, dapat yang satunya lagi, yaitu apa? Neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka benteng yang paling kokoh sekali lagi ilmu yang kokoh, ilmu Islam. Ya. Pentingnya di sini kita sebagai kaum muslimin memiliki niat dan kesungguhan dalam mempelajari Islam. Nah, kan masih banyak saudara-saudari kita kaum muslimin ini yang tidak begitu mementingkan untuk mempelajari Islam. Hanya cukup beragama Islam itu ya pokoknya sholat lah 5 waktu, nanti kalau pas Ramadan puasa gitu kan. Terus sama tetangga baik, terus gak nyolong gitu aja kan ya. Nah, itu bagian dari Islam, cuma bukan hanya itu saja. Nah, bab-bab akidah ini banyak harus kita pelajari. Bab ketauhidan ini penjabarannya luas, harus kita pelajari. Nah, apalagi di zaman kita sekarang ini, ya banyak sekali fitnah-fitnah. Dan ini insya Allah persis seperti yang sudah Nabi sabdakan jauh-jauh hari dalam salah satu sabdanya, badiru bil a'mali fitanan ya kakita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Ketika fitnah melanda seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafiro. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Seseorang di pagi hari beriman, sorenya sudah tidak beriman. Nah, cepat sekali. Karena terkena apa? Serangan fitnah. Terkena fitnah apa? Fitnah syubhat, ya. Atau bisa juga berawal dari fitnah syahwat akhirnya masuk kepada fitnah syubhat. Gitu. Kemudian seseorang di sore harinya beriman, keesokan harinya pagi-pagi sudah menjadi orang yang tidak beriman. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya demi meraih secuil keuntungan dunia. Dia menjual surganya dengan secuil kenikmatan dunia yang sesaat. Ya. Apalagi seperti yang dijelaskan oleh para ulama, ada namanya nawaqidul Islam wal iman, pembatal-pembatal Islam dan iman. Lah ini harus diilmui dan kemudian diwaspadai. Sebagaimana kita ya harus tahu ilmu tentang pembatal-pembatal wudu ketika kita membahas wudu. Karena kalau tidak tahu, bisa jadi kita jatuh dalam salah satu pembatalnya, kita merasa tidak batal. Akhirnya sholatnya gimana? Nggak diterima oleh Allah karena dia berhadas. Gitu. Ya. Nah, Islam dan iman juga ada pembatalnya yang harus kita waspadai. Nah, ya ini. Jadi di sini dijelaskan sekali lagi dalam ayatnya, ahlul kitab itu tidak berpangku tangan, mereka terutama Nasrani ya, mereka akan berusaha untuk menyesatkan kalian, maksudnya menarik kalian ke agama mereka. Ya. Dan dari beberapa para peneliti dari kalangan kaum muslimin ya, mohon maaf di negeri kita ini jumlah kaum muslimin ini susut lah, walaupun tidak banyak tapi mengalami penurunan komunitas kaum muslimin ini. Ya ini kita berlomba-lomba dengan yang lain dalam masalah menjaga agama ya, atau komunitas pemeluk agama dengan perlombaan yang sehat kan gitu ya, dan tidak melanggar hukum, tidak melanggar aturan. Tidak juga ada pemaksaan dan intimidasi ya kan gitu. Tapi kita menjelaskan gitu, menjelaskan. Seperti ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan. Makanya Allah mengatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghai. Tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh jalan yang lurus ini sudah jelas daripada jalan yang bengkok.
Nah, kita dibeli oleh Allah modal akal yang sehat, silakan dipakai untuk merenung, untuk berpikir dan kemudian memutuskan. Yeah. Kemudian wama yudilluna illa anfusahum wama yas'urun. Hakikatnya tidaklah mereka itu menyesatkan yang lainnya kecuali menyesatkan diri mereka sendiri dan tidaklah mereka menyadarinya. Karena apa? Ya karena ketika menyesatkan orang lain, ya dirinya semakin tersesat dari jalan yang benar. Ada kalanya ikut mereka, ada kalanya tidak. Orang yang disesatkan itu. Yang jelas mereka semakin bertambah lagi apa? Ya, dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena sudah sesat dan menyesatkan yang lainnya. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-70, ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai ahlul kitab, mengapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah sedangkan kalian menyaksikan? Artinya memiliki ilmunya, tahu ya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam isi Al-Qur'an ya. Terutama dari kalangan mereka yang memiliki ilmu ya. Mereka tahu itu. Tapi alhamdulillah ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit ya dari kalangan mereka yang dengan kesadarannya, dengan mereka berpatokan kepada standar ilmiah ya, mereka memeluk Islam. Nah, terutama kita bisa menyaksikan perkembangan Islam cukup pesat di luar negeri seperti di Australia, Amerika dan bahkan Eropa ya. Itu sudah berdiri Islamic Center di sana, sudah berdiri juga masjid-masjid ya. Nah, ini adalah suatu hal yang menggembirakan dan patut kita syukuri ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, mengapa kalian mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil? Kitab-kitab suci yang asli diroba-roba, ditambahi, dikurangi, diselewengkan. Wa taktumunal haqqa, dan kalian menyembunyikan kebenaran. Nah, biasanya orang kalau sudah mencampur antara yang hak dengan yang batil, berarti yang haknya disembunyikan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Nah, kita juga sebagai kaum muslimin ya mengupayakan jangan menyembunyikan kebenaran, jangan menyembunyikan ilmu. Bagi yang sudah memiliki ilmu, kita harus menyampaikan, apalagi ketika ada penyimpangan-penyimpangan di depan mata kita, hendaknya kita menjelaskan supaya umat ini selalu mendapatkan pelita pencerah dalam kehidupannya. Yeah. Di surah Al-Baqarah ayat 159 Allah memberikan ancaman bagi yang menyembunyikan ilmu dan kebenaran, yaitu Allah akan melaknatnya dan juga seluruh makhluk melaknat. Itu. Wa yal'anul la'inun, ya. Makhluk-makhluk itu melaknat semua. Itu dalam tafsir dijelaskan kullul khaliqah, semua makhluk melaknat. Ya, orang yang mempelajari petunjuk hidayah ilmu didoakan untuk mendapatkan rahmat ya oleh makhluk-makhluk Allah sampai ikan yang di lautan. Sampai ikan yang di lautan mendoakan thalibul ilmi, para pencari ilmu, para penuntut ilmu. Orang yang mempelajari hidayah Allah. Nah, maka sebaliknya kalau orang itu tidak menyampaikan ilmu, menyembunyikan kebenaran, dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh makhluk. Karena membiarkan yang lainnya ini tersesat dalam kesesatan. Hanya saja ya kita harus pandai-pandai di zaman sekarang ini karena sudah banyak orang yang pintar dan sebagainya ya. Jadi kita sampaikan dengan bahasa yang hikmah ya, bahasa yang santun, gitu kan. Tahu situasi dan kondisinya. Nah, kita sampaikan, tetapi jangan kita diam dari ilmu dan kebenaran. Karena sebenarnya umat ini butuh kepada ilmu dan kebenaran supaya mereka selamat dunia dan
dan akhirat. Ya. Jadi menyampaikan ilmu, menyampaikan kebenaran ini bagian dari bentuk kasih sayang. Ya. Bahkan ini tidak sebatas kepada sesama kaum muslimin saja. Kepada seluruh manusia yang belum memeluk Islam disampaikan kebenaran Islam, kemuliaan Islam, keindahan Islam, ya. Bahkan jika perlu juga menjelaskan penyimpangan mereka sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an juga. Ini bukanlah ungkapan kebencian, tidak. Harus dipahami justru bagian, bahkan bagian yang terbesar sebagai bentuk cinta kasih. Ya, kalau kepada yang bukan Islam ya disebutlah mungkin perhatianlah, kepedulianlah. Kalau yang sesama muslim ya cinta, ada cinta kepada mereka. Tidak ada pemberian kepada orang lain yang paling berharga dalam hidup di dunia ini melainkan menyampaikan ilmu dan kebenaran. Melebihi dari segala pemberian. Ya, karena apa? Dengan ilmu kebenaran yang tersampaikan menjadi sebab mereka terhidayah, dan hidayah itu hakikatnya apa sih? Hidayah itu petunjuk yang menggiring manusia untuk selamat dunia dan akhirat. Berarti luar biasa pemberian ini. Ya, nah, demikian yang harus dipahami secara pikiran yang dingin, pikiran yang tenang ya, gitu. Kemudian satu ayat lagi mungkin ya, karena waktunya sudah datang waktu Isya. Ayat yang ke-72. Wa qala ta'ifatum min ahlil kitabi. Dan berkatalah sekelompok dari ahlul kitab, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman itu di awal siang. Gitu. Maksudnya ini ya, orang-orang ahlul kitab mereka berbicara kepada teman-temannya sebagai bentuk siasat untuk menyesatkan orang-orang yang telah memeluk Islam. Bagaimana caranya? Ini disebutkan ini salah satu strategi mereka. Ya, kalian beriman kepada apa yang diturunkan ya kepada Muhammad dan para pengikutnya itu, orang-orang beriman. Di awal siang, artinya di waktu pagi. Gitu. Wakfuru akhirahu. Lalu di sore hari, di akhir siang, maksudnya di sore hari kalian kufur. Balik lagi ke ajaran kita, seolah-olah begitu. La'allahum yarji'un, supaya atau semoga saja mereka mau kembali. Maksudnya bagaimana nih? Nah, ini perlu dijelaskan ya sedikit ya. Berkaitan dengan ayat ini, ayat berapa tadi? 72 ya, 72. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinukil penjelasan Imam Mujahid dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan yang artinya bahwa orang-orang Yahudi ada yang ikut sholat subuh bersama Nabi SAW. Itu. Jadi pura-pura masuk Islam dan di waktu subuh ikut sholat. Bayangkan ya, jadi tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW itu sangat kompleks sekali dan berat ya. Sampai ada orang kafir Yahudi itu menyusup ke barisan kaum muslimin, mengaku beragama Islam dan ikut sholat subuh supaya kaum muslimin tambah yakin kalau orang ini benar-benar masuk Islam. Lalu mereka kembali kafir pada sore harinya. Bayangkan, sore harinya balik lagi ke agama mereka. Mereka tinggalkan Nabi dan para sahabat beliau. Ya. Hal tersebut dimaksud sebagai pengelabuan agar orang-orang melihat telah tampak kesesatan bagi mereka dalam agama Nabi Muhammad SAW setelah mereka mengikutinya. Kira-kira paham tidak nih strategi mereka? Pura-pura masuk Islam di waktu subuh, ikut sholat subuh. Wah, orang-orang kan menyangka ini dia sudah masuk Islam, lalu dia juga beribadah kepada Allah. Sore harinya dia nyatakan, saya tidak beragama Islam, saya kembali ke ajaran saya. Saya tidak mau sholat, saya kembali ke kelompok saya sebelumnya.
Jadi ketika masuk Islam dan sholat subuh itu pura-pura saja. Ini liciknya orang Yahudi, menyusup ke barisan kaum muslimin. Nah, apa maksudnya? Untuk memberikan kesan bahwa lihat nih, apalagi orang-orang yang baru masuk Islam, ya, yang baru-baru masuk Islam, yang mereka belum begitu kokoh dan mantap ya keislamannya. Mereka akan punya kesimpulan, ya, bahwa sebagian orang Yahudi itu setelah masuk Islam dan mempelajari Islam dan merasakan Islam, ternyata akhirnya balik lagi ke agama mereka. Itu menunjukkan di Islam ini ada kekurangan, ada cacat di dalam Islam. Gitu. Ya sama dengan inilah kita dapat berita ada ini ya, orang masuk agama yang lain disebut mantan kiai. Ya. Ya kan? Nah, itu jangan terpengaruh. Mantan ustadz sekarang jadi pendeta kayak gitu, ada kan? Ya. Wallahu alam benar apa tidak. Kalaupun benar ya ini ya semacam ini ada juga di kalangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu kan perlu di cross check dulu lah beritanya. Kalaupun memang benar ada orang Islam murtad ya keluar dari Islam ya, berarti itu contoh bagi kita, contoh yang buruk, jangan diikuti kan gitu ya. Nah, ya. Dan itu ya sedikit lah ya kan. Lebih banyak orang luar masuk ke dalam Islam. Jadi ini siasatnya orang Yahudi untuk memberikan kesan sudah masuk Islam, ikut sholat, nah sore harinya keluar dari Islam supaya orang mengira oh dia sudah masuk Islam, belajar Islam, ternyata mungkin dia menemukan kekurangan dalam Islam ini, nggak betah dalam rumah Islam, makanya akhirnya dia keluar lagi. Nah, itu tujuannya untuk menggoyang keimanan seseorang gitu. Jadi sampai seperti itu ya strategi dari ahlul kitab terutama Yahudi itu. Itu yang dimaksud dengan ya berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman di awal siang ya, dan kufurlah di akhir siang supaya mereka kembali maksudnya murtad, kembali meninggalkan Islam, kembali kepada ajaran sebelumnya. Yeah. Nah, jadi ini pelajaran seperti ini ya penting ya kan, karena sekali lagi dalam rangka memperkokoh keislaman dan keimanan kita. Keislaman keimanan itu perlu dikokohkan, dipupuk dengan terutama ilmu. Di samping juga kita hal-hal yang lainnya, termasuk kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diistiqomahkan di atas Islam. Nah, kalau nanti suatu saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas Islam, di atas iman, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sungguh kesuksesan yang luar biasa dalam hidup ini. Dan kita berjuang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu seperti itu. Perjuangan kita luar biasa. Maka mari juga kita ya saling nasihat menasihati, saling wasiat mewasiati, saling menguatkan ya di antara kita. Supaya nanti sama-sama kita sukses dalam hidup ini, sama-sama di akhirat selamat dari neraka, sama-sama masuk ke dalam sorga dan bahkan berdampingan kembali di sorga. Kan begitu. Ya, dan ini adalah suatu ucapan yang serius karena hidup kita ini singkat dan hanya sekali, tidak berulang. Makanya jangan dianggap sambil lalu, jangan. Harus ada kesungguhan, keseriusan dengan kita merenung hal seperti ini. Tidak ada urusan manusia yang paling besar kecuali urusan agama. Karena itulah yang menjadi tumpuan dunia dan akhiratnya. Adapun urusan yang lain itu menunjang saja, penunjang saja. Ini urusan agama ini yang paling harus kita utamakan. Ya mungkin ini saja yang dapat kita kaji ya, semoga bermanfaat. Dan apa ada pertanyaan ya? Tidak ada ya? Kita tutup sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.